Selamat datang kembali di channel ini rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan galaunya para tenaga honorer meskipun Undang-Undang ASN itu telah disahkan. Sekilas Undang-Undang ASN ini membawa kabar yang baik bagi para tenaga honorer, akan tetapi saat ini tenaga honorer kembali dibuat galau oleh karena memang konsep P3K paruh waktu itu besar kemungkinan akan berlakukan dan untuk menampung dan mengakomodir para tenaga honorer yang tidak lulus menjadi P3K. Rekan-rekan, lalu berapa sebenarnya gaji P3K part-time itu? Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, pengesahan rancangan Undang-Undang ASN menjadi undang-undang pada tanggal 3 Oktober yang lalu membuat jutaan tenaga honorer senang, terharu, bahkan ada yang sujud syukur. Para non-ASN senang oleh karena memang Undang-Undang ASN baru hasil revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara memberikan jaminan mereka tidak akan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, bahkan akan diangkat menjadi P3K. Jadi diketahui bersama bahwa sebelum undang-undang ini disahkan, pemerintah masih mengacu kepada undang-undang ASN lama dan surat dan peraturan pemerintah terkait manajemen P3K, di mana pada tanggal 28 November 2023 merupakan batas akhir tenaga honorer itu bisa bekerja di pemerintahan. Namun di Undang-Undang ASN yang baru ini itu ternyata memberikan jaminan kepada para tenaga honorer tidak akan dilakukan pemutusan hubungan kerja dan PHK, bahkan akan diangkat menjadi P3K. Namun setelah itu para tenaga honorer saat ini dibuat galau lantaran masih harus menunggu terbitnya peraturan pemerintah tentang manajemen PASN yang diperkirakan sekitar 6 bulan lagi terhitung setelah rancangan Undang-Undang ASN disahkan menjadi undang-undang. Jadi waktu atau waktu selama 6 bulan ini merupakan waktu yang ditetapkan di dalam Undang-Undang ASN bahwa peraturan teknis pelaksanaan Undang-Undang ASN itu melalui peraturan pemerintah harus segera diterbitkan. Peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN itulah yang akan mengatur mekanisme pengangkatan non-ASN menjadi P3K. Para tenaga honorer dibuat khawatir menunggu kepastian apakah akan masuk honorer kategori yang akan diangkat menjadi P3K part-time atau memang masuk gerbong calon P3K full-time. Jika masuk nominasi menjadi P3K full-time, apakah masuk pengangkatan gelombang pertama, kedua, atau terakhir? Kemudian pasalnya pengangkatan honorer itu akan dilakukan secara bertahap dan ditenggat waktu hingga dengan bulan Desember tahun 2024 itu harus sudah terangkat. Pernyataan Ketua Ikatan Pagar Bayan Nusantara, Raspati, menyebutkan bahwa anggota IPBN yang berjumlah sekitar 50.000 Satpol PP berstatus honorer yang sejak awal menuntut diangkat menjadi PNS bukan P3K. Namun tuntutan itu agar diangkat menjadi PNS mulai kendor setelah ada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang menjamin kesejahteraan P3K dan PNS, di mana di Undang-Undang ASN ini memang kesejahteraan itu hampir setara antara P3K dengan pegawai negeri sipil. Nah, rekan-rekan, Raspati mengatakan kalau memang pemerintah mengarahkan ke P3K, para honorer Satpol PP itu bisa menerima dengan catatan harus P3K penuh waktu, bukan P3K paruh waktu. Alasannya Satpol PP itu mengamankan perda dan menjadi garda terdepan. Nah, kira-kira honorer bidang kerja apa saja yang akan diarahkan menjadi P3K part-time? Lalu berapa gaji P3K part-time atau P3K paruh waktu? Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Alex Denny selesai uji publik RUSN di Universitas Negeri Semarang beberapa waktu yang lalu sempat menyinggung konsep P3K part-time. Pada pertemuan itu Alex Denny menyebutkan bahwa konsep
paruh waktu bagi P3K itu memang sebuah keadilan bagi para tenaga honorer. Pendapatan yang diterima pekerja honorer selama ini, kata Alex Denny, tidak akan turun dengan adanya revisi Undang-Undang ASN, sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Nah, revisi undang-undang terkait konsep P3K memungkinkan untuk bekerja paruh waktu. P3K bekerja paruh waktu memastikan solusi pendapatan mereka tidak berkurang, tetapi jam kerja akan disesuaikan agar lebih adil. Seusai pengesahan rancangan undang-undang ASN menjadi undang-undang pada 3 Oktober lalu, Menpan Azwar Anas juga mengungkapkan prinsip krusial yang akan diatur di peraturan pemerintah, yakni tidak boleh ada penurunan pendapatan yang diterima tenaga non-ASN. Di sisi lain, Anas juga mendesain agar penataan honorer ini tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah. Jadi memang ada dua hal rekan-rekan, bahwa kebijakan yang akan diambil itu tidak menyebabkan penurunan pendapatan, kemudian juga tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah. Nah, dari pernyataan Alex Denny dan Menteri Anas, setidaknya bisa disimpulkan bahwa besaran gaji P3K part-time itu tidak akan lebih rendah dari gaji honorer yang diterima selama ini. Jadi memang ini mungkin bisa kita kaji dari beberapa pernyataan Menpan dan Alex Denny. Kemungkinan besar gaji P3K part-time ini tidak akan lebih rendah dari gaji dan pendapatan yang diterima para tenaga honorer saat ini. Lantas muncul pertanyaan, tidak boleh lebih rendah itu berapa? Berapa yang dianggap tidak menambah beban fiskal pemerintah secara signifikan? Terlebih gaji honorer yang berbeda-beda di setiap daerah, tidak sama antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, sehingga inilah yang menjadi persoalan terkait dengan jumlah gaji atau tunjangan yang diterima oleh P3K paruh waktu. Alex Denny juga menyebutkan bahwa dengan konsep paruh waktu, tenaga honorer itu bisa memaksimalkan waktu yang dimilikinya untuk mencari tambahan penghasilan setelah jam kerjanya di instansi pemerintahan usai. Dengan konsep kerja penuh waktu selama ini, tenaga honorer wajib berada di instansi tempatnya bekerja selama jam kerja penuh, padahal tugasnya tidak seharian penuh. Contohnya saja, sebagai guru honorer datang ke sekolah walaupun tidak mengajar, itu kan tidak fair, membayarnya tidak cukup baik, tetapi waktunya dikonsumsi secara penuh. Alex menyebutkan bahwa dengan konsep P3K part-time, guru masih bisa mendapatkan tambahan pendapatan di luar gaji sebagai aparatur sipil negara. Nah, rekan-rekan, demikian kajian sedikit terkait dengan besaran gaji dan tunjangan P3K part-time. Semoga P3K part-time yang akan ditindaklanjuti melalui peraturan pemerintah TNS ini memang bisa memberikan kesejahteraan bagi para tenaga honorer. Rekan-rekan, bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap kebijakan ini? Silakan tuliskan komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.